Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini ada postingan yang sangat menarik sekali dari Eko Kuntadi, yaitu PKS usul Anies Baswedan jadi konsultan pembangunan ibu kota baru. Nah, padahal kita ketahui kan PKS adalah satu-satunya fraksi yang paling getol untuk menolak IKN tersebut, yaitu dimana sekarang ini lagi kondisi pandemi dan lagi krisis. Tetapi Presiden Joko Widodo dan DPR kekeh untuk melanjutkan IKN. Dan PKS adalah satu-satunya fraksi yang menolak RUU IKN tersebut disahkan. Makanya saya sangat aneh sekali ketika PKS usul Anies Baswedan jadi konsultan pembangunan IKN. Dan tidak hanya itu saja. Ketika kemarin ada selentingan yaitu Ahok menjadi kepala otorita, PKS juga gas menolak dan lebih memilih Ridwan Kamil sebagai kepala otorita di IKN. Lucu lagi kan? Padahal getol menolak, tetapi selalu pilih-pilih orang yang tepat untuk memimpin ibu kota yang baru tersebut. Ini malah Eko Kuntadi men-tweet, ya nanti jalannya pada dilubangin dong jika PKS usul Anies Baswedan jadi konsultan pembangunan IKN. Kita lihat komentar-komentarnya kayak apa sih? Bahaya kalau urusan ini diserahkan yang bukan ahlinya. Rusak. PKS ini lucu, gak setuju IKN tapi ngusulin konsultan. Hello. Kalau misalnya belum terbukti terus berprasangka, baru itu namanya mikir negatif. Tapi kalau udah ada fakta, kelihatan hancur hasil kerjanya. Ya, tetapi dari komentar-komentarnya banyak yang tak setuju lah Anies Baswedan menjadi konsultan di IKN. Soalnya ya sudah kelihatan kemarin yang sumur resapan, ya hasilnya seperti itu. Malah banyak komplain terhadap sumur resapan karena jalan-jalan banyak yang ambles dan juga mengurangi keindahan kota, dan banjir juga tidak surut walaupun sudah ada sumber resapan tersebut. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Lantang, ternyata PKS diam-diam ingin Anies Baswedan. Ibu kota negara IKN dikabarkan nantinya akan menerapkan konsep sumur resapan ala Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun kabarnya konsep sumur resapan yang digunakan DKN baru nantinya bernama Kotaspon. Terkait hal itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera PKS Muhammad Taufik Zulkifli pun turut angkat bicara. Menurutnya, konsep ini sudah diterapkan oleh Anies Baswedan di Jakarta. Bersamaan dengan itu, Taufik pun mencoba mengusulkan jika Anies diangkat menjadi konsultan pembangunan untuk IKN. Gimana kalau Pak Anies diangkat jadi konsultan IKN? Ujar anggota DPRD DKI Jakarta. Menanggapi usulan tersebut, pegiat media sosial Eko Kuntadi ikut bereaksi di akun Twitternya Eko Kuntadi pada 6 Maret 2022. Dalam cuitannya, ia menyinggung soal jalanan Jakarta yang saat ini dilubangi. Ya, nanti jalannya pada dilubangi dong, ujar Eko Kuntadi. Terkait hal itu, banyak warganet yang ikut berkomentar beragam di media sosial. Bahaya kalau urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya. Rusak, nanti akan sibuk hanya mencari istilah-istilah daripada realisasi pekerjaan di lapangan. Contohnya, program naturalisasi sungai yang gagal dan merenggut satu korban meninggal dunia terjatuh dari jamban angkasa Kali Ciliwung. PKS lucu, gak setuju IKN tapi ngusulin konsultan. Hello, anybody home? Verina Pen. PKS pakai rumus sederhana aja. Apapun usul PKS, ambil yang berlawanan dengan usulnya aja. Jadi pilih Ahok aja. Beginilah kumpulan partai kadrun songong, katanya menolak perpindahan ibu kota. Sekarang mengusulkan si bacot jadi konsultan pembangunan IKN, anjay. Padahal diketahui, fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara RUU IKN disahkan menjadi undang-undang. Penolakan PKS terhadap RUU IKN disampaikan dalam rapat di tingkat Panitia Kerja Panja RUU IKN yang digelar pada Senin 17 Januari hingga Selasa dini hari 18 Januari yang lalu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menolak RUU tentang IKN untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, ujar anggota fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama saat membacakan pandangan fraksinya dalam rapat. PKS menilai rencana pemindahan ibu kota baru pada semester awal 2024 terlalu terburu-buru di tengah krisis ekonomi akibat pandemi ini.
Suryadi menilai proses pemindahan ibu kota baru membutuhkan waktu lama, terutama untuk membangun sejumlah fasilitas dasar seperti sumber daya air, jalan, jembatan, hingga pemukiman. Pembiayaan ibu kota baru setidaknya akan memakai APBN hingga lebih dari 90 triliun. Kondisi itu menurut dia tidak memungkinkan sebab ekonomi negara tengah lesu akibat pandemi. Dengan situasi tersebut, maka kondisi keuangan negara dalam memungkinkan untuk mendukung pembiayaan IKN, katanya. Diketahui dari total biaya 466,98 triliun untuk pembangunan ibu kota baru, sebanyak 53,5% diantaranya berasal dari APBN. Sementara sisanya yakni 46,5% dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha serta BUMN. Dengan sikap itu, PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak RUU IKN. Sementara wakil oposisi lain, yakni fraksi Demokrat, tetap menerima dengan sejumlah masukan kritis. Partai-partai lain yang notabene tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo setuju RUU IKN dilanjutkan. Usai rapat di tingkat panja, RUU IKN rencananya akan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang pada Selasa 18 Januari yang lalu. Diketahui juga Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon Junaidi mengatakan, sebagai orang Sunda tentunya sangat mendukung putra terbaik Jabar menjadi kepala otorita IKN. Walaupun dalam pembahasannya di DPR RI, fraksi PKS merupakan satu-satunya fraksi yang menolak pemindahan IKN baru tersebut. Di mata politisi PKS senior di Kabupaten Cirebon tersebut, sosok Ridwan Kamil merupakan yang paling ideal untuk memimpin kepala otorita IKN dibandingkan dengan calon lainnya seperti Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jadi, untuk kepala otorita IKN baru, mangga, itu kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Dan sebagai orang Sunda, tentunya mendukung Ridwan Kamil karena background arsitek dan banyak kelebihan lainnya, kata Junaidi pada kantor berita Rimol Jabar pada Selasa 25 Januari yang lalu. Diberitakan sosok kepala IKN yang dimaksud Jokowi bukan hanya mempunyai kemampuan arsitek dan berlatar belakang kepala daerah. Yang pertama, ia berpengalaman dan mampu menerjemahkan perencanaan makro ke dalam desain mikro. Jadi, pengalaman sebagai birokrat, bekerja dengan developer, dan pernah bekerja secara swasta penting sekali, kata Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Kota Indonesia, Bernardus Jono Putro dalam keterangannya pada Senin 24 Januari yang lalu. Kedua, jika kepala daerah berlatar belakang arsitek yang dipimpin pemimpin IKN, menurutnya harus memiliki jaringan global. Pemindahan IKN di Kalimantan Timur dinilai Bernie menjadikan Indonesia negara yang merencanakan ibu kotanya pindah ke jantung Katulistiwa. Dia menjadi perhatian dunia karena pembangunannya di Kalimantan, jadi network internasional dan pengalaman bekerja dengan investor internasional menjadi sangat penting, ujarnya. Ketiga, seorang kepala IKN menurutnya selain arsitek harus mampu mengurai masalah sosial politik warga yang kompleks, karena perencanaan IKN kan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, dan IKN ini menjaga geopolitik nasional, tuturnya. Dari tiga hal yang dijelaskan tadi, kata Bernie, kriteria yang disampaikan oleh Jokowi sepertinya mengarah pada nama Ridwan Kamil, terutama karena pengalaman Ridwan Kamil memimpin Jabar yang penuh kompleksitas. Jawa Barat itu sebesar Spanyol. Saya kira Pak Ridwan Kamil cocok sekali karena beliau banyak kerja secara praktik, arsitek, dan perencanaan baik sebelum jadi gubernur atau wali kota di perumahan, maupun setelah jadi gubernur punya link internasional sangat kuat, katanya. Menurutnya, sinyal Jokowi bahwa IKN dipimpin kepala daerah berlatar arsitek sudah tepat, mengingat dalam pembangunan IKN diperlukan kombinasi antara arsitek dan pimpinan daerah. Kenapa? Karena IKN itu kan rencana kota baru, di mana secara makro kota tersebut harus jadi bagian dari sistem pemerintahan, katanya.